Perbincangan kami malam hari ini melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada episode Minggu malam kemarin, di mana kemarin kita juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengacara dari Saka Tatal, yaitu Ibu Titin. Saka Tatal adalah salah seorang terpidana dari kasus tewasnya Vina dan Eki yang saat ini juga sudah dibebaskan. Saka Tatal buka suara. Ia bercerita bahwa 2016 silam ia dipaksa mengaku oleh pihak kepolisian, diberikan ataupun juga dilakukan intimidasi sehingga mengaku menjadi salah satu pembunuh yang menyebutkan ataupun juga membuat tewasnya Vina dan juga Eki. Kemudian juga Saka Tatal melalui kuasa hukumnya menceritakan adanya perbedaan dari keterangan yang ia sampaikan dengan tuntutan jaksa. Kemudian juga bagaimana hasil visum ini berbeda. Ada beberapa hal lainnya, tapi yang pasti pada malam hari ini kita juga akan kembali melihat bagaimana sebenarnya upaya dari kuasa hukum Saka Tatal. Pernahkah di masa-masa itu kemudian berupaya untuk meluruskan bahwa Saka Tatal adalah korban salah tangkap. Untuk bisa membahas dan juga melanjutkan perbincangan mengenai hal ini, sudah hadir tentunya di samping saya para narasumber, yaitu yang pertama adalah Pak Hasto Atmojo yang juga merupakan Ketua LPSK 2019 sampai 2024. Selamat malam Pak Hasto. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga nanti akan memberikan pandangannya dari sudut pandang hukum pidana. Sudah bergabung juga dengan kita Bang Aristo Pangaribuan yang juga merupakan pengamat hukum pidana. Selamat malam Bang Aristo. Selamat malam. Baik, dan juga nanti kita akan terhubung dengan para narasumber lainnya. Ada Pak Albertus Wahyu Rudanto yang akan juga mewakili Kompolnas, sepertinya masih akan coba kami hubungi. Dan juga nanti akan bergabung dengan kita yaitu Ibu Titin Prialianti selaku kuasa hukum Saka Tatal. Tapi yang pasti Pak Hasto dan juga Bang Aristo juga mengikuti kasus ini mungkin. Hingga saat ini mungkin dari Bang Aristo terlebih dahulu. Pengakuan dari Saka Tatal ini salah tangkap bahwa ia bukan pelaku tapi kemudian dipaksa mengaku bahwa ia merupakan salah satu pelaku pembunuhan ini. Ada prosedur yang salah mengenai hal ini. Bang Aristo bagaimana melihatnya? Gini Mbak Putri, yang pertama ini kan baru dari pengakuan dia sendiri. Betul. Artinya dari pengakuan dia sendiri ini alat buktinya hanya satu komponen, masih ada yang lain. Ya, apakah betul dia korban salah tangkap? Ya. Sampai sekarang itu kan masih klaim. Kenapa masih klaim? Karena putusan yang berlaku kepada dia kan belum di-overturn, belum dibatalkan. Kalau dia merasa sebagai korban salah tangkap atau salah prosedur, sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyediakan jalur untuk itu, yaitu adalah gugatan ganti kerugian untuk korban salah tangkap. Ya. Tetapi untuk melakukan itu harus putusan yang menyatakan dia dinyatakan bersalah ini. Betul. Kan si siapa namanya siapa? Iya, Saka Tatal. Saka, kita sebut saja Saka. Saka ini kan diputuskan sudah bersalah dan sudah berkekuatan hukum tetap dan dia sudah menjalani hukuman itu. Betul. Artinya dia harus merevisi dulu putusan itu dengan bukti-bukti lain selain dari klaimnya dia. Melalui apa? Dia bisa mengajukan peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu kan bisa diajukan kalau ada bukti baru, kalau ada pertentangan keputusan hakim atau ada kekhilafan. Nah, itu yang mesti dia buktikan. Tidak bisa membuktikan 3 unsur itu dari klaim dia sendiri. Itu yang penting. Jadi dia harus dinyatakan secara sederhana, dia dinyatakan sebagai korban dulu. Baru setelah itu dia bisa mengajukan gugatan ganti kerugian karena dia ada kesalahan prosedur tadi. Nah, disitulah mungkin LPSK bisa membantu ya Pak Hasto ya. Dari penilaian, dari assessment LPSK. Tapi yang terpenting dia harus membatalkan dulu putusannya karena dia ini sekarang statusnya kan terpidana yang sudah menjalani pidananya. Gitu Mbak Putri. Baik, LPSK bisa memberikan bantuan, itu kata Bang Aristo. Bantuan seperti apa? Bagaimana prosedurnya Pak Hasto? Yang pertama saya perlu menjelaskan ya, subjek yang bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK itu ada 5. Ya. Yang pertama saksi, yang kedua korban, yang ketiga pelapor atau whistleblower. Yang keempat itu saksi pelaku atau justice collaborator, dan yang kelima ahli. Nah, ini kita harus melihat siapapun yang akan mengajukan permohonan ke LPSK harus memenuhi salah satu dari subjek ini. Baik, Saka dalam kasus ini masuk yang mana mungkin Pak Hasto? Saya kira belum masuk kalau menurut penjelasan Pak Aristo tadi ya. Ya, dia terpidana yang sudah menjalani hukuman. Nah, dia kalau sudah ditetapkan bahwa dia adalah korban atau suatu saat nanti dia ditetapkan sebagai saksi, itu baru bisa
memohonkan perlindungan pada LPSK. Baik. Sehingga kemudian prosedurnya seperti apa kemudian Mbak Aristo ini ketika ingin diangkat kembali? Jadi begini, ini kan masih ada proses terhadap pembunuhan Vina ini kan masih berjalan. Ya. Ada yang sudah dipidana 8 orang. Saka ini kan sudah bebas duluan karena dia di bawah umur. Masih ada 3 lagi. Betul. Nah, 3 lagi ini yang masih dicari, yang masih DPO, itu kan masih bisa diinvestigasi kembali. Dan Saka ini bisa menjadi saksi akan ketiga DPO ini. Baik, Ya, baik. makanya dia kan tadi saya dengar keterangannya dia didatangi juga oleh polisi untuk digali keterangannya. Nah, di posisi yang 3 DPO yang belum ketemu ini, dia bisa menjadi saksi. Nah, disinilah mungkin ketika dia menjadi saksi ini, saya nggak tahu apakah dia bisa menjadi whistleblower apa enggak. Dia tahu apa enggak? Ya. Karena saya lihat keterangannya dia katanya nggak tahu kan. Ya, Dia betul. nggak tahu tentang kejadiannya. Kalau dia nggak tahu tentang kejadiannya, ya dia nggak bisa bersaksi banyak. Kalau dia tidak bersaksi banyak, tidak bisa jadi whistleblower atau justice collaborator, LPSK tentu ruang geraknya terbatas ya untuk ini. Itu yang pertama. Kecuali si Saka ini mengajukan peninjauan kembali. Ya, baik. tadi peninjauan kembali yang membatalkan putusannya dia sebelumnya. Oke. Yang dia dipidana penjara selama sekitar 3 tahun 3 ya. tahun 8 bulan Ya, kalau 3 saya tahun tidak kalau salah. tidak salah. Kalau Hampir 4 sekarang bulan, hampir 4 statusnya tahun. dia yang menempel kepada dia adalah terpidana. Putusan itu tetap berlaku kepada dia dan dia Baik. sudah jalani itu. Baik, kita akan langsung saja juga dapatkan keterangan dari Ibu Titin Prialianti selaku kuasa hukum Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Titin. Ibu Titin bisa mendengar suara saya? Sepertinya masih di mute Ibu. Hingga kami juga belum bisa mendengar suara Ibu. Ya, Baik. sudah baik. bisa dengar, Mbak? Sekarang sudah bisa mendengar. Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa, Mbak. Baik, ya Ibu, tadi kami waktu sebelum Ibu bergabung, kami membahas di sini apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Saka Tatal selama ini, apa yang sudah ia buka. Ada tentunya Pak Hasto Atmojo selaku Ketua LPSK 2019 sampai 2024, kemudian juga tadi kita mendengarkan pandangan dari Bang Aristo Pangaribuan selaku pengamat hukum pidana. Bang Aristo mengatakan bahwa ini adalah baru pengakuan sepihak. Adakah kemudian rencana untuk bisa membuka ini kembali, kemudian juga melanjutkan, mengajukan PK, Bu? Ya Mbak, kalau PK kan harus ada novum. Nah sebetulnya ada yang kita sebenarnya gini, yang kita sikapi dari awal itu masalah penangkapan yang tidak dilengkapi dengan surat penangkapan, kemudian juga masalah yang terkait selama persidangan, yang fakta-fakta persidangannya sudah saya kemukakan di beberapa media. Kemudian sekarang terbongkarnya semua itu kan sebetulnya sudah saya lakukan sejak 2016-2017, hanya baru sekarang terbukanya. Kalau masalah PK tentu saja dari cara penangkapan, mekanisme, saya kan nggak ngerti Mbak, waktu ditangkap itu ini sebutnya penyelidikan atau penyidikan, karena informasi penangkapannya hanya berdasarkan keterangan saksi yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan.